Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Saya kembali menjadi Rita Tarot lagi ya, karena banyak komen yang menanyakan kemana Rita Tarot ya. Padahal saya sudah jelaskan di awal kalau Rita Tarot sudah berubah menjadi Soul and Mind. Tapi karena banyak bertanya, akhirnya saya kembali lagi menjadi Rita Tarot. Oke? Semoga kalian gak susah lagi nyari saya ya. Dan kali ini kita akan reading buat kalian Taurus. Ini mengenai energi update kamu ya untuk saat ini. Oke? Kita akan lihat bagaimana energi kalian saat ini ya. Seperti biasa saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Ambil positifnya aja dan buang negatifnya, dan sikapi dengan bijak video yang kalian tonton saat ini. Oke? Di sini kita cuma pakai kartu tarot ya untuk readingan ini karena kita hanya baca energi kalian. Dimana di sini ada The Devil ya, ada Eight of Pentacles, ada Knight of Wands, ada The Hangman ya. Di sini juga ada Four Swords, ada The Sun, Emperor, ada The Strength dan The World. Oke, Taurus ya, kita lihat energi update kamu saat ini. Oke. Kalau kita lihat dari kartu tarot yang tertebar saat ini ya, kayaknya kalian sebagian besar dari Taurus lagi berada di kondisi yang stuck ya, dimana kalian ini udah melakukan banyak hal untuk bisa sekedar bertahan ya di situasi sulit ini, atau mungkin mencoba melakukan ini itu untuk bisa memperbaiki kondisi perekonomian kamu ya. Tapi apapun yang kalian lakukan, semuanya itu nggak ada hasilnya ya. Apa yang kamu dapatkan sangat jauh dari harapan kamu. Oke? Situasi ini ya membuat kalian itu bingung ya, linglung, stuck ya, nggak tahu mau ngapain lagi ya, dan pada akhirnya kalian itu pasrah pada keadaan ya, dan kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup kalian lagi. Oke? Kamu merasa kalau nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan ya untuk bisa merubah kondisi yang ada saat ini ya. Yang bisa kalian lakukan saat ini adalah cuma bisa pasrah aja ya, menunggu keajaiban Tuhan ya. Di sini ada Four of Swords. Oke? Jadi inilah energi kalian saat ini ya, dimana kalian saat ini lagi stuck, bingung ya, nggak tahu mau melakukan apa karena situasi yang ada saat ini sepertinya lagi nggak berpihak kepada kalian ya. Saya bisa merasakan apa yang kalian rasakan ya, karena saya pun pernah berada di posisi itu. Nggak cuma sekali ya, tapi berkali-kali. Oke? Jadi saya tahu benar bagaimana rasanya berada di situasi yang sulit seperti ini ya. Bagaimana berada di titik terendah dalam hidup. Oke? Saat itu ya, ketika saya berada di situasi itu, saya membiarkan diri saya terlena ya, dan menikmati kehidupan di situasi itu untuk beberapa saat ya. Sama seperti kalian saat ini, saya membiarkan masalah demi masalah ya datang menghampiri saya dan gak melakukan apa-apa, dan itu semua datang akibat dari sikap saya yang memilih untuk stagnan ya, dan gak melakukan apapun untuk merubahnya. Oke? Membiarkan semua yang ada di sekeliling saya itu layu dan perlahan mati ya. Saya nggak melakukan apapun, saya membiarkan aja semua terjadi karena saat itu saya udah pasrah, nggak tahu mau melakukan apa, hingga tanpa saya sadari saya semakin terpuruk ya, semakin dalam dan semakin dalam, hingga kemudian saya tersadar ya kalau saya itu nggak bisa terus-terusan berada di situasi ini. Saya harus keluar atau saya akan mati perlahan-lahan. Oke? Jadi saya memutuskan untuk keluar dan melakukan sesuatu.
Mungkin memang bukan suatu hal yang mudah ketika kita memutuskan untuk bisa keluar dari situasi ini, ya. Tapi cuma itu pilihan yang kita punya, keluar dan melakukan sesuatu. Saat itu, ketika saya memutuskan untuk keluar dan melakukan sesuatu, saya itu sempat bingung. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak punya apa-apa yang bisa saya pakai untuk modal usaha saya, ya, atau untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa merubah hidup saya, ya. Saya waktu itu benar-benar nggak punya apa-apa, benar-benar nol. Modal yang saya punya sudah habis untuk mencoba usaha ini, usaha itu, dan benar-benar nggak punya apa-apa, ya. Jadi ketika saya memutuskan untuk keluar dari zona itu, saya terbentur pada kenyataan kalau saya itu nggak punya apa-apa, ya. Mungkin apa yang saya rasakan ini juga teman-teman rasakan saat ini, ya. Kalian itu ingin keluar tapi nggak tahu mau melakukan apa, karena kalian itu sudah merasa kalau kalian itu udah nggak punya apa-apa, ya. Tapi pilihan tetap pilihan, ya. Kita harus terus bergerak, kita punya atau enggak, ya. Kalau kita nggak memaksakan untuk bergerak, ya, apapun situasinya, mungkin kalian nggak punya apa-apa, kalian akan terus berada di situasi itu, dan semakin lama semakin buruk, ya. Daripada kamu menghabiskan energi kamu untuk memikirkan semua itu, ya, mungkin ada baiknya kamu keluar sejenak dulu, ya, dari sumber permasalahan yang sedang kamu alami saat ini. Oke? Cobalah kalian untuk duduk tenang, dengarkan musik-musik relaksasi, ya, dan mulai melemaskan urat-urat saraf pikiran kalian, ya. Dan ketika kalian sudah mulai tenang dan rileks, ya, cobalah lihat diri kamu saat ini, ya, dan juga situasi yang lagi menjebak kamu di dalamnya, ya. Tanyakan hati kecil kamu, kira-kira apa sih yang membuat kamu itu stagnan, ya, di kondisi ini? Apakah selama ini kamu itu suka membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, ya, yang mungkin kehidupannya jauh lebih baik dari kamu? Atau kamu itu suka menghitung-hitung rezeki yang kamu dapat sebelum pekerjaan yang kamu lakukan itu selesai, ya? Ibaratnya kamu sudah sibuk menghitung-hitung hasil yang akan kamu dapatkan saat kamu baru aja mulai bekerja, ya. Seringkali kita itu suka seperti itu, ya. Baru aja mulai tapi sudah mulai menghitung-hitung, ya. Ketika hasilnya yang kita dapat nggak sesuai harapan, kita itu jadi kecewa, ya. Jadi stres dan ujung-ujungnya jadi nggak semangat, ya. Ketika hal itu kamu lakukan, ya, coba tanya diri kamu, apakah selama ini kamu begitu terobsesi sama uang, ya? Setiap menit, setiap detik yang kamu pikirkan hanyalah uang dan uang. Sehingga tanpa kamu sadari, kamu itu sudah menuhankan uang, ya, bukan menuhankan Tuhan yang sebenarnya, ya. Saya bisa memahami apa yang sedang kalian hadapi, ya. Kalau apapun permasalahan yang sedang kalian hadapi, ini pasti berhubungan dengan keuangan, ya. Dan pastinya yang kalian pikirkan hanyalah uang dan uang, ya. Tapi bukan berarti dengan kalian selalu memikirkan uang dan uang itu akan menyelesaikan permasalahan kalian, ya. Justru kalau kalian terlalu terobsesi dengan uang, percayalah, ya, rezeki kalian itu akan justru menjauh dari kamu. Oke? Menuhankan uang, terobsesi dengan uang, dan suka menakar-nakar atau menghitung penghasilan saat kita baru saja mulai bekerja, ya. Dua hal inilah kalau kamu lakukan selama ini, ya, inilah yang membuat pintu-pintu rezeki kamu itu tertutup. Oke? Apapun yang kamu lakukan tidak akan menuai hasilnya. Kenapa? Ya, karena satu, oke? Dengan suka membanding-bandingkan rezekimu dengan orang lain, atau kamu suka menakar-nakar atau menghitung-hitung uang yang kamu dapatkan saat pekerjaan aja baru kamu mulai, ya. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu,
itu akan buat kamu itu stres ya, gak bisa maksimal lagi dalam bekerja. Oke? Jadi ujung-ujungnya kamu akan mengabaikan pekerjaan kamu ya. Lumbung padi kamu yang selama ini menjadi sumber pendapatan kamu ya. Karena kamu sudah stres duluan ya, melihat hasil pekerjaan kamu yang gak sesuai dengan harapan, padahal itu baru dimulai ya, itu membuat kamu itu jadi malas ya. Jadi gak semangat lagi untuk melanjutkan atau menyelesaikan pekerjaan kamu ya. Kemudian kedua ya, dengan kamu terobsesi sama uang, mengejar-ngejar uang dan tanpa kamu sadari akhirnya kamu menuhankan uang ya, itu membuat rezeki kamu itu jadi menjauh ya. Karena seperti inilah hukum alam ya. Sesuatu atau apapun itu ya, kalau kamu kejar-kejar, maka dia itu akan semakin menjauh ya. Tapi ketika kamu mulai bisa melepaskan kemelekatan kamu dengan sesuatu itu, apapun itu ya, bisa barang, bisa seseorang ya, yang mendominasi pikiran kamu, maka perlahan apa yang kamu tidak pedulikan itu lagi akan datang lagi menghampiri kamu ya. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, itulah cara kerja alam semesta ya. Jadi bila kita terlalu erat dengan sesuatu ya, tidak mau melepaskan kemelekatan kita pada sesuatu, maka yang ada sesuatu itu akan menjauh dari kita ya. Tapi bila kita mulai bisa mengikhlaskan atau melepaskan kemelekatan kita pada sesuatu apapun itu akan menarik apa yang kita harapkan itu kembali kepada kita. Oke? Jadi ya teman-teman, kalau kamu mau pintu rezeki kamu terbuka, hindarilah dua hal ini ya. Mudah-mudahan atas seizin Tuhan, pintu-pintu rezeki kamu akan terbuka lagi ya. Jadi coba cross check lagi diri kamu ya. Lihat bagaimana diri kamu selama ini memperlakukan penghasilan kamu ya, rezeki kamu, keuangan kamu. Apakah kamu melakukan dua hal ini? Oke? Kalau kamu melakukan dua hal ini ya, cobalah untuk merubahnya ya, supaya kamu bisa membuka pintu rezeki kamu ya, dan bisa mendapatkan rezeki kamu lagi seperti yang kamu harapkan. Oke? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Maksimalkan kreativitas kamu ya, dan teruslah konsisten dalam berkarya ya. Jangan pedulikan akan bagaimana hasilnya nanti ya. Serahkan itu pada Tuhan, biar Beliau yang menghitungnya untuk kamu. Oke? Percayalah ya, gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Kamu hanya perlu terus berkarya ya, dan konsisten, dan menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Oke? Pada akhirnya nanti ya, kalian itu akan terkejut ketika pekerjaan kamu selesai ya. Kamu akan bisa melihat kalau hasil yang kamu dapatkan itu melebihi apa yang kamu harapkan ya. Karena kamu sudah mengabaikan kemelekatan kamu ya, dan terus konsisten berkarya ya, dan semua itu akan mendatangkan rezeki yang baik buat hidup kamu. Oke? Kalau saat ini kamu masih bingung mau melakukan apa ya, karena usaha yang kamu jalankan udah bangkrut atau kamu itu udah gak ada pekerjaan lagi ya, cobalah untuk melihat sekeliling rumah kamu ya. Kamu itu punya barang apa aja ya, yang mungkin bisa kamu pakai untuk memulai suatu usaha ya, dan sesuaikan usaha itu dengan keterampilan yang kamu punya ya. Dulu saya menghabiskan banyak uang untuk mencoba usaha ini, usaha itu ya, tapi usahanya itu nggak ada yang jalan, dan modal pun kemudian habis ya. Saat itu saya kebingungan. Oke? Saya bingung mau mengerjakan apa, karena saya itu nggak punya apa-apa. Sementara ada 3 orang anak yang harus saya hidupi ya,
dan juga ibu saya yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan ya, dan mereka harus tetap saya hidupi tidak peduli apapun keadaannya ya. Saat itu saya cuma punya mesin cuci jadul ya, dan setrika listrik rumahan yang biasa aja ya. Dengan modal nekat yang saya miliki ya, saya pakai 2 alat jadul itu untuk buka laundry. Bisa kalian bayangkan, saya buka laundry dengan 2 alat jadul saja ya, mesin cuci dan setrika manual ya, dimana laundry lain di sekitar saya mereka buka dengan mesin-mesin yang canggih ya, dengan pengering yang bagus ya dan bermerek, berbanding terbalik dengan modal yang saya punya ya. Saat itu saya pede aja, saya nggak minder ya, karena saya pikir laundry itu usaha jasa ya, dan jasa itu tidak akan peduli apa peralatan yang dipakai ya, tapi lebih kepada hasil seperti apa yang akan didapatkan dari pekerjaan kamu ya. Seperti itulah usaha jasa. Oke, jadi untuk menutupi usaha saya, mesin cuci jadul saya taruh di belakang. Oke, jadi customer saya nggak tahu kalau saya masih pakai mesin cuci jadul. Dan puji Tuhan ya, dengan kondisi yang darurat itu, laundry saya maju pesat ya, sampai saya akhirnya bisa membeli mesin-mesin yang sama bagusnya dengan laundry lain. Oke, jadi intinya adalah semua itu kembali kepada diri kita sendiri ya, bukan dari apa aja yang kita punya ya, tapi seberapa besar niat atau tekad yang kita miliki untuk mau bangkit. Oke? Hidup ini pilihan ya, kamu mau jadi apa nanti ke depannya itu tergantung pilihan kamu saat ini ya, tergantung keputusan kamu. Oke? Untuk merubah hidupmu menjadi lebih baik ya, cuma membutuhkan 2 hal itu ya, niat dan tekad yang kuat. Oke? Jadi jangan pernah mengeluh ya dengan apa yang tidak kamu punya ya, tapi cobalah perhatikan apa yang kamu punya ya, sekecil apapun, sejadul apapun itu. Daya kreativitas kamu akan bisa menciptakan sesuatu yang bisa mendatangkan penghasilan buat kehidupan kamu. Oke? Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, semua kembali kepada kamu. Kamu mau terus berada di kondisi stagnan itu ya, atau keluar dan melakukan sesuatu. Oke teman-teman ya, hidup ini perjuangan. Selama nafas kita ini masih ada ya, selama itu pula kita harus terus berjuang ya. Tidak akan ada kata selesai sampai akhirnya kita menutup mata untuk menghadap ilahi ya. Gunakan waktu yang ada untuk melakukan yang terbaik ya, versi kita, dan jadilah berkat ya dan teladan bagi orang lain. Oke? Tetaplah semangat ya, dan selalu andalkan Tuhan dalam kehidupanmu, dan percayalah ya, walau mungkin saat ini hasilmu belum kelihatan ya, percayalah ya, lambat laun semuanya itu akan berlalu ya, dan kamu akan bisa menikmati hasilnya sesuai dengan jerih payah kamu selama ini. Oke Taurus ya, inilah energi update kamu saat ini ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa sampai ke kalian, bisa memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.